Selamat malam semua, selamat datang di channel saya. Kembali lagi dengan saya, Tony. Di video kali ini saya akan menceritakan 6 cerita seram pendek yang berasal dari buku untuk anak-anak berjudul Scary Stories to Tell in the Dark yang ditulis oleh Alvin Schwartz dan digambar oleh Stephen Gammell. Jika kalian pernah nonton film horor yang berjudul sama, kalian akan tahu bahwa filmnya itu sebenarnya diangkat dari cerita-cerita ini. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Intro mulai. Cerita pertama. Cerita pertama ini berjudul Room for One More, atau bisa diartikan sebagai ruang untuk satu orang lagi. Cerita ini katanya berdasarkan dari kisah horor yang benar terjadi di negara Irlandia. Masyarakat di sana menyebut kisah ini sebagai peringatan hantu. Suatu hari, seorang pria bernama Joseph Blackwell datang ke Philadelphia untuk perjalanan bisnis. Di sana, dia menginap di rumah temannya. Ketika malam datang dan Joseph ingin tidur, dia merasa ada yang mengganjal di hatinya, yang membuat dia tidak bisa tidur. Setelah mencoba berkali-kali memejamkan matanya, dia tetap tidak bisa tidur. Lalu tiba-tiba, dia mendengar sebuah mobil berhenti di depan kamarnya. Karena penasaran, dia pun melihat keluar jendela untuk melihat kira-kira siapa yang datang pada jam selarut ini. Dengan bantuan sinar bulan, betapa terkejutnya dia ketika melihat yang datang adalah sebuah mobil jenazah berwarna hitam yang dipenuhi oleh orang-orang di dalamnya. Si sopir dari mobil jenazah itu kemudian membuka jendela mobilnya dan menatap Joseph. Ketika si Joseph membalas tatapan si sopir, dia melihat wajah si sopir yang terlihat pucat dan mengerikan. Tak lama si sopir memanggil Joseph dan berkata, masih ada ruang untuk satu orang lagi. Joseph pun terdiam, tidak bisa berkata-kata sambil ketakutan. Kemudian si sopir menunggu jawaban sekitar 3-4 menit, lalu dia pergi. Setelah mobil jenazah itu pergi, tiba-tiba Joseph dibangunkan oleh temannya. Joseph pun memberitahu apa yang terjadi tadi malam, tapi temannya hanya berkata, "Kamu sedang bermimpi, tidak ada mobil jenazah atau mobil apapun yang datang tadi malam." Joseph pun membalas, "Tapi itu tidak terlihat seperti mimpi." Temannya kemudian membawa Joseph untuk sarapan dan meminta Joseph untuk melupakan mimpinya tadi malam dan agar Joseph lebih fokus ke urusan pekerjaannya. Setelah sarapan, dia pun pergi ke pusat kota dan memasuki sebuah gedung untuk menyelesaikan urusan bisnisnya. Di lantai 7, dia menghabiskan 1 hari penuh di sana. Pada saat sore harinya, ketika dia ingin pulang, dia menunggu lift untuk bisa turun ke lantai dasar. Ketika lift yang dia tunggu terbuka, terlihat liftnya sangat ramai. Salah satu orang yang ada di dalam lift kemudian memanggilnya. Orang tersebut berkata, masih ada ruang untuk satu orang lagi. Sontak saja, Joseph yang mendengar hal itu pun langsung terkejut. Dia teringat kembali dengan mimpinya tadi malam. Dia kemudian melihat orang yang memanggilnya. Dan ternyata, orang itu adalah si sopir dari mobil jenazah. Joseph pun berkata sambil gemeteran, "Tidak, terima kasih. Aku akan menunggu lift berikutnya." Setelah pintu ditutup dan lift mulai turun, tidak lama terdengar suara jeritan diikuti dengan suara dentuman yang keras. Ternyata suara tersebut berasal dari lift yang telah jatuh ke lantai dasar. Karena putusnya tali lift tersebut, semua orang yang ada di dalam lift dinyatakan tewas di tempat. Itu dia cerita pertama. Seandainya saja Joseph masuk ke dalam lift, dia akan menjadi salah satu dari mereka yang tewas. Menurut kalian, siapa sebenarnya si sopir ini? Apakah dia malaikat pelindung atau Grim Reaper? Silahkan komen di bawah untuk pendapat kalian. Cerita kedua. Cerita kedua ini berjudul The Walk atau berjalan. Pada suatu hari, pamanku sedang berjalan di jalan yang sunyi. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria asing yang juga sedang berjalan di jalan yang sama. Pria itu memandang pamanku
Dan pamanku memandang balik pria itu. Pria itu mulai merasa takut pada pamanku. Dan pamanku juga mulai merasa takut kepada pria asing itu. Tetapi mereka terus berjalan. Dan hari mulai gelap. Pria itu kembali memandang pamanku. Dan pamanku juga kembali memandang pria asing itu. Pria itu takut pada pamanku. Dan pamanku juga takut pada pria asing itu. Tapi mereka terus berjalan. Dan mereka sampai di hutan besar. Hari semakin gelap. Dan pria itu lagi-lagi memandang pamanku. Dan pamanku juga lagi-lagi memandang balik pria itu. Pria itu sangat takut pada pamanku. Dan pamanku juga sangat takut pada pria asing itu. Tapi mereka terus berjalan. Dan jauh ke dalam hutan, hari sudah gelap. Dan pria itu lagi dan lagi memandang pamanku. Dan pamanku juga lagi dan lagi memandang pria asing itu. Pria itu sangat-sangat takut pada pamanku. Dan pamanku juga... Maaf. Jadi memang tujuan dari cerita itu untuk memberi jump scare kepada anak-anak. Apakah kalian terkejut? Cerita ketiga. Cerita ketiga ini berjudul The Guest atau Tamu. Seorang pria beserta istrinya dalam perjalanan ingin mengunjungi ibunya di pedesaan untuk makan malam. Biasanya mereka tiba di rumah ibunya selalu tepat waktu, tapi pada hari itu tak disangka-sangka mereka terlambat dan hari mulai gelap. Setelah hari mulai gelap dan mereka merasa tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, mereka pun memutuskan untuk mencari penginapan. Tak jauh dari jalan, mereka melihat sebuah rumah di kedalaman hutan. Mereka pun memutuskan untuk mendatangi rumah tersebut dan kemudian mereka mengetuk pintu rumah tersebut. Mereka pun disambut oleh sepasang kakek dan nenek. Kakek dan nenek itu menanyakan ada keperluan apa mereka datang malam-malam begini. Pasangan suami istri itu kemudian menanyakan kepada kakek dan nenek apakah mereka bisa menyewakan kamar mereka biar mereka bisa beristirahat untuk 1 malam. Si kakek berkata, "Kami tidak menyewakan kamar kami, tapi kami akan senang jika kalian bisa menginap sebagai tamu." Setelah menerima tawaran tersebut, pasangan itu pun diantar ke kamar mereka sambil diberi kopi dan kue. Keesokan harinya, pasangan suami istri itu bangun sangat pagi sebelum si kakek dan si nenek bangun. Mereka pun meletakkan amplop yang berisi uang sewa di atas meja kamar tidur mereka. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Di jalan, mereka berhenti di sebuah restoran untuk sarapan dan menceritakan kebaikan dari si kakek dan si nenek yang mereka temui tadi malam kepada pemilik restoran. Tetapi pemilik restoran kemudian merasa terkejut dan berkata, "Itu tidak mungkin. Rumah itu sudah terbakar sekitar 10 tahun lalu. Si kakek dan si nenek yang tinggal di sana juga telah tewas dalam kebakaran tersebut." Mendengar hal itu, sepasang suami istri ini merasa tidak percaya dan memutuskan untuk kembali ke rumah tersebut. Setelah sampai di sana, mereka pun terdiam karena mendapati rumah tersebut hanya tinggal kerangka yang telah menjadi arang. Di sana mereka masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mereka pun memasuki rumah yang sudah hancur itu dan mendapati amplop yang mereka tinggalkan tadi pagi di atas meja yang telah menjadi arang. Itu dia cerita ketiga. Jadi memang benar mereka tidur di sana. Tapi yang jadi pertanyaan, ketika mereka diberi kue dan kopi, kira-kira itu apa ya? By the way, kita masuk ke cerita nomor 4. Cerita keempat. Cerita keempat berjudul The Girl Who Stood on a Grave, atau gadis yang berdiri di atas kuburan. Saat itu, ada beberapa anak laki-laki dan anak perempuan yang berada di sebuah pesta di malam hari. Di seberang jalan dari pesta itu, terdapat sebuah kuburan. Di pesta, mereka mengobrol tentang betapa menakutkannya kuburan itu. Salah satu anak laki-laki berkata, "Jangan pernah berdiri di atas kuburan setelah gelap. Jika kau melakukannya, orang di dalam kuburan akan menangkapmu dan akan menarikmu ke bawah." Namun salah seorang anak perempuan di sana merasa tidak percaya dan berkata, "Itu tidak benar, itu hanya tahayul." Lalu salah satu anak laki-laki yang lain berkata, "Aku akan memberimu $10 jika kau berdiri di atas kuburan," kepada perempuan itu. Si anak perempuan yang tidak percaya ini membalas, "Kuburan tidak membuat aku takut, aku akan melakukannya sekarang."
anak laki-laki yang menantangnya, kemudian memberi dia sebuah pisau dan berkata, "Tancapkan pisau ini di salah satu kuburan, jadi kami tahu kamu melakukannya dan tidak berbohong." Perempuan itu pun pergi ke kuburan sendirian sambil berkata, tidak ada yang perlu ditakuti pada dirinya sendiri. Tapi tetap saja, dia merasa takut. Dia kemudian memilih sebuah kuburan, lalu berdiri di atasnya. Setelah selesai, dia kemudian dengan cepatnya menancapkan pisau yang dia bawa ke tanah, lalu pergi. Tapi dia sadar bahwa ada sesuatu yang menahannya. Dia mencoba sekuat tenaga untuk pergi, tetapi tetap tidak bisa. Dia mulai berteriak, "Sesuatu telah menangkapku," dan meminta pertolongan. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Dia kemudian jatuh ke tanah. Ketika dia tidak kembali ke pesta setelah sekian lama, teman-temannya yang lain pun pergi mencarinya. Mereka menemukan tubuh perempuan itu tergeletak di atas kuburan dan sudah meninggal karena ketakutan. Di sana terlihat dia telah menusukkan pisaunya ke roknya sendiri. Pisau itulah yang kemudian menahannya biar dia tidak bisa pergi. Itu dia cerita keempat. Kalau kalian dikasih tantangan seperti ini, apakah kalian berani? Kalau aku sih enggak. Cerita kelima. Cerita kelima ini berjudul New Horse atau seekor kuda baru. Ada dua orang petani yang tinggal di sebuah rumah dengan dua kamar. Satu orang petani tidur di kamar belakang, sedangkan yang satunya tidur di kamar depan. Setelah beberapa hari mereka tinggal di sana, petani yang tidur di kamar depan mulai terlihat kelelahan di pagi hari. Temannya yang tidur di kamar belakang kemudian bertanya apa yang terjadi. Petani yang tidur di kamar depan pun berkata, "Hal yang mengerikan terjadi setiap malam. Seorang penyihir mengubahku menjadi kuda dan menunggangiku berkeliling ke seluruh desa." Petani yang tidur di kamar belakang pun merasa kasihan terhadap temannya ini. Dan dia berkata, "Aku akan tidur di kamar depan malam ini. Kita akan lihat apa yang terjadi padaku." Pada tengah malam, seorang wanita tua yang tinggal di dekat rumah mereka masuk ke kamar depan. Dia kemudian mengucapkan beberapa mantra aneh kepada petani itu. Sadar-sadar, si petani menemukan dirinya tidak bisa bergerak dan sedang mengenakan tali pengekang di mulutnya. Dia kemudian sadar bahwa dia telah berubah menjadi kuda. Si wanita tua itu kemudian menungganginya, melintasi melalui beberapa pedesaan untuk menghadiri sebuah pesta dengan kecepatan tinggi. Si wanita tua itu terus-menerus memacu kudanya untuk berlari lebih cepat. Setelah mereka tiba di tempat tujuan, si wanita tua itu mengikatkan kudanya ke pagar dan dia masuk ke dalam pesta tersebut. Saat si wanita tua itu sudah pergi, si petani yang telah menjadi kuda kemudian berusaha untuk melepaskan tali kekangnya. Usahanya ini berhasil. Tali kekang itu terlepas dan dia pun kembali menjadi manusia. Ketika si wanita tua itu pergi ke tempat yang sepi, dia dihampiri oleh petani yang telah menjadi manusia. Dan kemudian si petani mengucapkan mantra yang telah dia dengar sebelumnya. Lalu memasangkan tali kekang kepada si wanita tua yang telah menjadi kuda. Di pagi harinya, si petani membawa kuda itu ke pandai besi dan memasangkannya sepatu kuda. Setelah itu, dia mendatangi rumah di mana si wanita tua itu tinggal. Di sana, dia bertemu dengan suami dari si wanita tua yang tidak mengetahui istrinya adalah seorang penyihir. Si petani kemudian menawarkan kuda yang dia bawa kepada si suami dengan berkata, "Saya punya kuda betina yang cukup bagus. Apakah Anda mau membelinya?" Suami dari wanita tua itu lalu memeriksa kuda tersebut yang tidak lain adalah istrinya. Dan kemudian si suami berkata, "Aku akan membelinya." Setelah berhasil terjual, si suami memasukkan kuda tersebut ke dalam kandang kuda di rumahnya dan melepaskan tali kekangnya. Kemudian dia berniat memberi makan kuda tersebut. Dia pun pergi keluar untuk mengambil rerumputan kering di halaman rumahnya. Setelah dia kembali ke kandang kuda, dia sangat terkejut melihat kudanya sudah tidak ada dan digantikan oleh istrinya dengan sepatu kuda yang dipaku di tangan dan di kakinya. Itulah cerita kelima. Memang tidak terlalu ngeri sih. Tapi dari cerita ini, kita bisa memetik hikmahnya, yaitu karma itu ada. Cerita keenam. Cerita terakhir untuk episode kali ini berjudul High Beams atau lampu jauh.
Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya menjelaskan dulu apa itu high beams. Jadi, jika kalian pernah mengendarai motor ataupun mobil, pasti tahu ada dua macam lampu sorot, yaitu lampu sorot dekat dan lampu sorot jauh. Kalau lampu sorot jauh itulah yang disebut dengan high beams. Biasanya high beams ini sangat menyilaukan bagi pengendara yang melihatnya. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Seorang gadis sedang mengemudikan sebuah mobil sedan biru. Dia adalah seorang siswi kelas 3 dan tinggal di sebuah pertanian. Jarak antara rumahnya dan kota terdekat di mana sekolahnya berada sekitar 12 km jauhnya. Sehingga mau tidak mau, dia harus menggunakan mobil untuk pergi ke sana. Pada malam itu, dia pergi ke kota untuk melihat pertandingan basket di sekolahnya. Setelah selesai dan dalam perjalanan pulang, dia melihat truk pick-up berwarna merah yang mengikutinya keluar dari parkiran. Beberapa menit kemudian, truk itu masih berada di belakangnya. Si gadis itu berpikir, mungkin dia menuju ke arah yang sama denganku. Ketika si gadis memperlambat mobilnya, si pengemudi truk itu juga memperlambat truknya. Dan ketika si gadis menancap gas, si pengemudi truk juga melakukan hal yang sama. Begitu juga ketika si gadis menyelip sebuah mobil di depannya, truk itu tetap mengikutinya. Kemudian tiba-tiba, truk itu menyalakan high beams-nya atau lampu sorot jauhnya, sehingga membuat mobil si gadis menjadi terang benderang. Lampu itu terus hidup selama kurang lebih 1 menit. Si gadis pun tetap mencoba berpikir positif. Mungkin dia ingin menyalipku. Lalu si gadis mencoba untuk memperlambat mobilnya agar truk itu dapat menyalipnya, tapi tetap saja tidak dilakukan. Pada saat dia berbelok di persimpangan, truk itu juga tetap mengikutinya berbelok. Dia pun mulai ketakutan dan berpikir, aku harus menjauh darinya. Dan dia mulai menancap gas lebih cepat. Kemudian truk itu kembali menyalakan lampu sorot jauhnya. Setelah 1 menit, dia mematikannya. Lalu dia menyalakannya lagi dan lagi. Dengan kecepatan mobil yang sangat cepat, truk itu tetap mengikuti di belakangnya. Kemudian truk itu lagi-lagi menyalakan lampu sorot jauhnya. Si gadis pun bertanya-tanya, apa yang dilakukan? Apa yang dia mau? Lalu truk itu mematikan lampu sorotnya lagi. Tapi, semenit kemudian, dia menyalakannya lagi dan membiarkannya menyala. Akhirnya dia sampai dan berhenti di rumahnya. Namun truk itu tetap mengikutinya dan ikut berhenti di belakang mobilnya. Dia keluar dari mobilnya dengan ketakutan dan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah. Dia berteriak kepada ayahnya yang berada di rumah. Dia berkata, "Panggil polisi." Dari balik jendela rumahnya, si gadis bisa melihat pengemudi truk itu sedang memegang pistol di tangannya. Ketika polisi tiba, mereka meminta pengemudi truk itu keluar dan mereka akan membawanya ke kantor polisi. Tetapi kemudian, si pengemudi truk itu kemudian menunjuk ke mobil sedan biru milik gadis itu. Dia berkata, "Kalian tidak menginginkan saya, tapi kalian menginginkan dia." Di belakang kursi pengemudi, ternyata ada seorang pria yang bersembunyi dengan sebilah pisau di tangannya. Dia mencari kesempatan untuk menancapkan pisaunya ke gadis itu. Si pengemudi truk lalu menjelaskan apa yang terjadi. Dia berkata, "Saya melihat pria itu menyelinap ke dalam mobil gadis itu tepat sebelum dia meninggalkan sekolah." Dia sempat berpikir untuk memanggil polisi, tetapi dia pikir itu tidak akan sempat. Jadi dia berinisiatif untuk mengikuti mobil gadis itu. Setiap kali pria di kursi belakang mengulurkan tangannya untuk menusuk si gadis, si pengemudi truk menyalakan lampu sorot jauhnya. Lalu pria itu mengurungkan niatnya. Dia takut jika seseorang melihat perbuatannya. Itu dia cerita ke-6. Ternyata si pengemudi truk adalah orang yang baik. Tapi kalau saya jadi si gadis itu juga pasti takut sih. Itu dia 6 cerita horor anak-anak dari Scary Stories to Tell in the Dark. Menurut kalian bagaimana ceritanya? Apakah menyeramkan atau tidak? Sebenarnya masih ada cerita yang lain sih. Dan masih ada buku kedua dan buku ketiga. Jika kalian tertarik silahkan komen di bawah. Mungkin di video selanjutnya bisa saya ceritakan. Itu saja video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta silahkan komen. Mungkin mau menambahkan sesuatu. Bagi kalian yang request untuk membahas suatu hal atau suatu kasus,
Silahkan juga komen di bawah atau DM saya melalui Instagram. Siapa tahu di video selanjutnya bisa kita bahas sama-sama. Baiklah, see you next time. Bye-bye.